Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Habis Bajindul Vlog. Taram mbak. Oke, jadi di kesempatan video kali ini ya guys ya, banyak teman-teman yang minta saran, yang minta solusi. Mas Bajindul, gimana sih caranya agar ketika pulang dari bekerja di luar negeri, gimana caranya untuk membangun suatu usaha. Nah, jadi banyak yang teman-teman tanyakan seperti itu ya guys ya. Jadi begini ya guys ya, menurut pengalaman saya pribadi, saya nggak mengatakan siapapun, menurut pengalaman saya pribadi ya guys ya. Bas, menurut pengalaman saya pribadi, pendapatan besar di negara asing itu belum tentu menjamin suatu kelancaran dalam mendapatkan finansial yang ada di Indonesia ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang ada di luar negeri yang gajinya besar, jangan sok-sokan ya kan. Yang gajinya kecil jangan minder ya guys ya. Oh, ini liwat pora iki guys, aku tak fokus jalan sih guys. Nah, jadi seperti itu intinya, yang gajinya besar jangan sok-sokan, yang gajinya kecil jangan minder. Karena hasil akhir yang menentukan itu bukan megahnya kediaman, bukan banyaknya uang. Hasil akhir yang menentukan itu adalah ketika kita habis merantau entah itu berapa tahun di luar negeri. Yang menentukan itu yang pertama, gimana caranya ketika kita pulang kita bisa menghasilkan finansial ya guys ya. Itu yang terpenting ya guys ya. Karena apa? Karena ketika kita di luar negeri 1 tahun, paling kecil kan 3 tahun ya guys ya, paling cepet lah 3 tahun. 3 tahun pun ya guys ya, kita meninggalkan Indonesia sendiri itu nggak diam. Indonesia sendiri itu bergerak gimana cara orang-orang tersebut untuk menafkahi keluarganya, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita pulang dari luar negeri selama 3 tahun itu paling cepat ya guys ya, itu kita itu seperti entong guys. Tahu entong? Entong itu dari nol, kita nggak tahu perjalanan, gimana jalan tikusnya, gimana nanti perkembangan di Indonesia selama 3 tahun kita tinggal. Disitulah yang namanya kita jadi entong. Jadi kayak cek cemlondong loh guys, kayak cek bayi nih sing biyen-biyene tahu kerja apa jenenge bakul letek misalnya, bakul sayur misalnya. Ketika ditinggal di luar negeri belum tentu guys bisa jalan bakul sayur, dapat pendapatan setiap hari seperti yang tahun-tahun sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi seperti itu ya guys. Jadi ya bener-bener tekuk nol. Nah, terus selanjutnya piye sih mas tipsnya ketika kita pulang ben iso berpenghasilan, entah itu dari luar negeri 3 tahun 5 tahun ya guys ya. Aduh, nek dalane ora iki guys. Gak teko dalane guys, habis. Sik guys iki. Jalannya ya guys ya. Jadi kurang maju, nek kono gelem maju no iki cukup. Lah dalan kudune aja ngepeki dalan ngono to guys. Nah. Oke. Itu tadi sampai mana ya? Sampai kita 5 tahun 3 tahun di luar negeri, pulang-pulang kita itu ya guys ya, bingung usaha apa ya guys. Tips yang pertama, ketika kalian di luar negeri ya kan, sampean harus itu guys ya, ngangen ya guys ya. Sampean harus ngangen ketika pulang, keinginan sampean mau usaha apa. Pertama itu sama harus diangen-angen, diteliti betul ya kan. Yang kedua, menurut pengalaman saya pribadi, yang kedua itu sampean setidaknya yang pertama itu harus
memiliki hunian dulu. Ketika sampean habis dari luar negeri, sampean harus memiliki hunian dulu ya guys ya. Karena apa? Karena hunian itu adalah salah satu hal yang utama untuk kelangsungan hidup ya guys ya. Hunian nggak perlu besar, nggak perlu mewah, yang penting menyukupkan finansial yang Anda dapat. Dengan adanya hunian, nanti usaha Anda itu akan terfokus ya guys, akan terfokus. Misal sampean gawe omah nang desa Kediri misal ya, mau nggak mau sampean harus berjuang mencari celah di daerah Kediri. Tapi nek sampean belum punya hunian, belum punya tempat yang pasti, di situ kamu akan timbul keraguan ya guys ya. Nyambut gawe opo? Engko pas wis katung buka ngene ternyata bojo manggon kono. Jadi pastikan dulu, mantep niatine sampean mau tempat di mana. Kedua, kita harus sebelum melakukan kita harus merencanakan dulu guys ya. Direncanakne sik usaha opo sing pas, sing cocok. Jangan sampai kita keluarkan modal tapi berjalan separuh tapi ragu-ragu, dan akhirnya kita tetap gak iso fokus. Terus selanjutnya itu inti dari semua inti itu yang pertama itu membutuhkan mental yang kuat ya guys ya. Butuhnya mental, kejujuran. Jadi nek sampean pulang dari luar negeri, nek sampean mentalnya gak dirubah, nek mental luar negeri, oke lah kita semua merasakan luar negerian ya guys ya. Tapi ketika kita udah berada di Indonesia, berada di desa, berada di kampung halaman, ya kan. Jadi mental kita itu harus ditata ya guys ya. Jadi ojo minder, ojo isinan, masih sampean mulai ke luar negeri duitnya akeh tapi tetep gelem rekoso ngono lho guys ya. Karena apa? Ya iku mau awake balik dadi entung, dadi nol. Jadi entung. Jadi kita untuk menemukan jalan usaha ketika pulang dari luar negeri itu memang didasari dari kecil dulu. Nek sampean langsung gede, modal gede ngetokno gede, pengalaman gak duwe dadi entung ngono kae. Ketika sampean kalah dalam bermain, itu sampean udah kehabisan modal guys. Seperti itu. Tapi nek sampean dari kecil, didasari dari kecil, sampean didasari dari kecil, cuman rugi-rugi gak akeh, tapi dalam rugi tersebut kalian bisa belajar lebih dalam lagi gimana caranya agar gak rugi, terus gimana pemasarannya, gimana untuk membangun kepercayaan. Yang jelas itu membangun kepercayaan itu nggak mudah guys, itu butuh tahun-tahunan untuk membangun kepercayaan di mitra bisnis ya guys ya. Nah, jadi membangun kepercayaan di mitra bisnis itu nggak mudah, seperti itu guys. Jadi kayak aku seperti ini bisa diorder teman-teman ini. Untuk membangun kepercayaan saya udah sejak tahun 2013 guys. Dulu aku di Korea itu gaji bisa dikatakan besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Soalnya kalau dibanding buat teman-teman yang ada di Korea semua, gajiku paling kecil ya guys ya. Di sana saya 5 tahun. Cuman aku wis fokus tuh biarpun gajiku kecil, waktuku terbuang sia-sia di sana, tapi aku memanfaatkan waktu tersebut sing di luar jam kerja, tak bikin online, tak bikin cari follower, tak bikin ternyata apa yang saya rasakan saat ini itu bisa dikatakan sangat sesuai apa yang saya harapkan ketika saya membangun di tahun 2013. Jadi uang banyak itu bukan menjamin untuk keberhasilan. Yang penting itu kita kejujuran, keuletan, ketelatenan, dan kepercayaan ya guys ya. Seperti itu. Oke guys, mungkin sekian ya guys ya. Ini aku mau menurunkan barang, ini udah sampai di kargo ya guys ya. Buat teman-teman gak usah mikir jauh-jauh dulu, utamakan kesehatan. Nyambut guys yang tak kono-kono, ketika pulang nanti kamu bisa planning ya guys ya. Yang penting hati-hati, ditotok keuangan ini kono, ojo sembrono sing ora-ora. Oke. Thank you ya guys ya. Aku tak nurunkan barang dagangan dulu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, alhamdulillah berkat kepercayaan teman-teman kabeh. Nah, ini aku Mas kirim ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya, Jawa Barat. Terus yang ini
Aku ben gak kesel nulis alamat siji-siji, Mas. Oh iya. Jadi tak tulisi Lestari, dadi Oh. sing lestari tok wis satu alamat. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nah, tak tulisi siji-siji kesel Kesel, aku, ya. Bos. Karena aku di mesin fotokopi itu nulis di tak fotokopi. Iki nek limang anu, Mas. Limang barang. Ini juga Lestari. Ya. Ini Sidoarjo, Mas. Terus ini, nah, alamatnya Lestari niki. Nggih. Tapi barangnya termasuk dulu. Terus selanjutnya ulirnya juga Lestari juga. Di Rulu 45 Mas ya. Oh, kuncinya 3. Oh, Wah, akeh barang itu. Ini di Lestari. 1, 2, 3, 4, 5. Kuncinya 3. berarti 8. 8. Dan ini tak salah bawah. Ah, Jadi nggih. ini Iki ben siap gak iki siap ngelontok masuk, ya. Mas. Siap masuk ya Gusine wis ana nggih. Coba ya. Kurang. Oh, kurang. Ini nek telu kok. Oh, ya telu. Berarti gek lorong kas Ini no. Lestari. Nah, ini kan juga ada bunga mejane, Mas. Kan Nggih. taruh dalam ya. Nggih, nggih. Ini juga Lestari. Ini juga Lestari. Wah, satu rumah loh, Mas. Wah, teman. Terus kaligrafi ini di Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah. Suyanti. Kalimuro. Wonosobo. Kali suruh. Wonosobo. Nah ini gandengan nih kali anggrek, Mas. Anggrek ini. Oh, nggih. Ini tulung di packing apa pripun, Mas? Nah, biasanya tak lebok ning ngene iki, Mas. Lah nggih. Ya, sip. Oke. Nggih, nggih. Oke, terima kasih Mas Bro. Thank you. Bye bye.